Jadi reformasi yang dikatakan Pendeta Muriwali itu kamuflase saja. Seperti bunglon. Pendeta Muriwali tahu nggak bunglon? Bunglon itu di mana dia menempel, dia ikut. Kalau dia menempel di warna merah, dia merah. Kalau dia menempel di warna hitam, dia hitam. Jadi orang yang mengatakan bahwa reformasi itu adalah dikehendaki Tuhan, itu orang-orang bunglon. Itu orang-orang bunglon. Mengapa? Sama sekali nggak ada kok kaitan ajaran mereka dengan Martin Luther. Coba Anda paparkan ajaran Anda masing-masing semua. Semua aliran yang mengaku-ngaku saya ini hasil reformasi Luther. Coba tunjukkan mana yang sama dengan ajaran Luther. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Apalagi mereka memberontak terhadap ajaran Lutheran. Ya, tadi saya sudah tunjukkan, Calvin membuat aliran baru. Di sini dikatakan, ya, di buku sejarah yang saya baca, Calvin itu katanya reformator kedua setelah Luther. Berarti apa? Mereformasi yang punya Martin Luther. Lalu muncul lagi aliran namanya Arminianisme. Lalu muncul lagi pecah sampai saya sesak napas menyebutnya. Saking banyaknya perpecahan itu. Sekarang pertanyaannya, ya, masih beranikah Muriwalianto mengatakan kelompoknya adalah hasil reformasi Luther? Bukan hasil reformasi Luther lagi. Itu hasil reformasinya Calvin terhadap Luther. Dan kalau ada kelompok lain kemudian, itu hasil dari reformasi lagi. Tapi bukan reformasi itu namanya. Lebih cocok pemberontakan. Lebih cocok pemberontakan. Kenapa? Kalau reformasi itu sudah direformasi, ya sudah jadi. Ya, tinggal benahi aja, nggak usah buat lagi kelompok baru. Membuat kelompok baru itu, itulah yang saya katakan tadi adalah seperti bunglon. Dia nempel kepada Luther, tapi yang diajarkan beda. Mengatasnamakan Luther, tapi dia berbeda. Seperti Muriwali berkata dalam videonya. Dia ngomong reformasi Luther dikehendaki Tuhan. Ternyata ada lagi yang mereformasi Luther. Siapa namanya? Yohanes Calvin. Makanya Anda tidak akan menemukan ajaran Lutheran sama dengan ajaran Reformit, Calvinisme. Makanya gereja mereka berbeda. Kalau mereka sama, ya sama semua gerejanya. Yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong, pendeta Muriwali tidak sama dengan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin gereja HKBP atau BNKP di daerah saya. Tidak sama. Wong beda ajarannya kok. Bahkan Calvinisme malah memprotes banyak hal dalam Lutheran. Ya. Jadi Pak Pendeta Muriwali, sebaiknya Bapak pakai kata-kata reformasi Calvinisme terhadap Luther dikehendaki oleh Tuhan tanda tanya. Itu lebih pas. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, dari kalimat ini saya ambil ya. Yang kedua, reformasi yang mereka sebut itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang kedua. Kita masuk kepada yang ketiga. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Apakah yang Bapak Pendeta Muriwali itu sebenarnya harus jujur dari hati nuraninya sendiri bahwa sekarang ini perpecahan di mana-mana yang terjadi dalam kekristenan itu adalah bukan kehendak Tuhan.
Bapak harus jujur itu. Jangan menjadi bunglon. Mungkin ada yang mengatakan, oh kami satu tubuh kok walaupun kami berbeda-beda gereja. Itu namanya orang buta. Atau orang yang mencoba berusaha menghindari kenyataan yang terjadi. Bahwa sesungguhnya perpecahan itu terus terjadi sampai sekarang ini dalam tubuh Protestan. Alih-alih mereka meminjam nama Luther di dalam perbuatan mereka, itu tujuannya melegalkan apapun yang mereka lakukan. Mau mendirikan gereja baru kek, membuat ajaran baru kek, pokoknya mereka akan mengatakan yang penting sama-sama kita mengimani Yesus. Dasmu sama-sama mengimani Yesus. Kamu ajarkan berbeda-beda. Si A sampai Z berbeda ajarannya tentang Yesus. Lalu Yesus mana yang mesti diikuti? Yesus di aliran mana? Di aliran Luther kah? Di aliran Calvinis kah? Di aliran Arminianisme kah? Di aliran GBI Agerape kah? Di aliran Pentakosta kah? Di aliran Karismatik kah? Mana yang benar? Jangan Anda katakan semua benar. Itu namanya orang yang tidak mau berpikir. Itu orang yang mau meminimalisir ajarannya Yesus. Mirip seperti yang dilakukan Luther dengan membuang beberapa hal atau banyak ajaran dalam ajaran para rasul. Mempermudah atau bahasa modernnya menjadi instan, ya, ingin ajaran yang instan. Merubah ajaran-ajaran itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Muriwali mengatakan Tuhan menghendaki reformasi Luther, seharusnya sekarang mereka sudah berbangga. Berbangga bahwa mereka bersatu semua pengikut dari reformasi Luther. Tapi Bapak Ibu, justru saat ini seharusnya Pendeta Muriwalianto Matalu itu seharusnya menangis darah. Karena apa? Yang dia sebut reformasi bukan reformasi, terus memberontak dari waktu ke waktu. Ya, terus memberontak dari waktu ke waktu. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Tidak ada satupun yang bisa kita pegang omongannya. Karena apa? Berdalih bahwa mereka back to Bible, berdalih bahwa mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus dari mana mengajarkan perpecahan? Bukankah itu penghinaan terhadap Roh Kudus sehingga melebeli Roh Kudus sumber dari perpecahan dan melebeli Roh Kudus mengilhami yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk membuat perpecahan dan menabrak dirinya sendiri atau diri Roh Kudus sendiri. Itu sebenarnya tidak benar sama sekali. Bagian yang terakhir. Nah, nanti saya izinkan Bapak Ibu juga masuk ke dalam kalau mau ngobrol-ngobrol. Bagian yang terakhir. Pak Pendeta Muriwalianto Matalu, benarkah hari-hari ini buah-buah yang Anda lihat hari-hari ini adalah buah-buah dari reformasi Luther? Kalau iya, apakah Anda berbangga dengan apa yang Anda lihat saat ini? Yang berbangga dengan apa yang dia lihat saat ini dengan perpecahan itu, yang berbangga sampai ada video yang mengatakan, karena terjadi pemberontakan itu, maka penyebaran Injil kepada seluruh dunia berhasil. Kemudian perkembangan kekristenan bagus. Saya hanya ketawa melihat orang-orang yang mencoba menjadi bunglon, yang mencoba tutup mata
Tutup telinga terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Apa itu? Perpecahan terus-menerus yang tidak bisa dibendung. Pertanyaannya, apakah Yesus senang melihat kenyataan semacam itu? Saya kira tidak. Seandainya Yesus menghendaki semacam itu, maka para rasul ketika muncul aliran Arius, muncul aliran Nestorius, muncul aliran Montanus, muncul aliran Gnostisisme, seharusnya para rasul tidak akan mengadakan konsili. Kalau memang Tuhan menghendaki ada ribuan aliran-aliran yang mengajarkan tentang Yesus tetapi berbeda. Berbeda ajarannya. Dan konsili Trente diadakan itu untuk mengatakan bahwa yang muncul itu bidat. Mengapa dia bidat? Ciri-cirinya mengurangi isi kitab suci, menambah isi kitab suci, dan membuang ajaran-ajaran para rasul. Dan walhasil yang Anda lihat, yang Anda yakini sekarang Pak Pendeta Muriwali, ada 2 sakramen saja. Saya kurang tahu apakah masih Bapak pelihara 2 sakramen itu. Itu hasil dari pretelan yang dilakukan oleh Luther. Dan kemudian muncul lagi yang lain-lain. Justru mereka menambahkan ajaran-ajaran baru dan membuang ajaran para rasul. Termasuk di dalam gerejanya Bapak Pendeta Muriwali. Banyak ajaran para rasul dibuang. Salah satu contoh adalah pemakaian pakaian liturgi. Itu dibuang. Padahal itu warisan dari gereja perdana yang adalah gereja Katolik. Ya. Hal lain adalah banyak hal yang dibuang, termasuk ajaran-ajaran para rasul yang mengatakan bahwa manusia itu tidak rusak total, kata para rasul. Manusia tidak pernah rusak total. Hanya Yohanes Calvin yang mengatakan manusia sudah rusak total, jadi apapun yang dia buat semuanya rusak juga. Malahan Yohanes Calvin itu menghidupkan ajaran sesat, Gnostisisme, dan juga ajaran Pelagianisme, dan juga Gnostisisme yang mengajarkan bahwa semua manusia itu sudah rusak. Jadi apapun yang kau lakukan sudah rusak. Jadi kalau kau berbuat apapun, ya jangan salahkan siapa-siapa karena Tuhan sudah menetapkanmu rusak. Jadi salahkan saja Tuhan menurut Calvin.